Majelis Ulama Indonesia memboikot kurma produk pertanian Israel. Israel merupakan salah satu negara supplier kurma terbesar kedua setelah Arab Saudi. Langkah ini dapat melumpuhkan ekonomi Israel, di mana hasil keuntungan dari penjualannya digunakan untuk memerangi dan membunuh warga Palestina. Ya, kami akan mengulasnya untuk Anda. Kalau kita bicara mengenai mengapa fatwa ini diberikan, kita melihat bahwasanya peperangan antara Israel dan Palestina dan invasi di Gaza sudah berlangsung hampir setahun dengan ribuan korban jiwa. Nah, kalau kita bicara mengenai fatwa, ini saya membaca fatwa MUI sendiri dikeluarkan fatwa nomor 83 tahun 2023 di mana isinya adalah dukungan terhadap Palestina, salah satunya dengan memboikot sejumlah produk-produk produksi daripada Israel. Kita bicara mengenai sebenarnya apa itu kurma ya. Kalau kita lihat ini kurma, kalau tadi saya sempat meriset ya, kurma ini merupakan salah satu tanaman jenis palma. Nah, tanaman ini ada bahkan 4.000 sebelum Masehi, bisa Anda bayangkan. Kurma merupakan tanaman ataupun buah tertua di dunia. Kalau kita bicara mengenai buah kurma ya, ini berdasarkan beberapa penelitian, buah kurma ini mulai ada di dunia ini di era kerajaan Mesopotamia. Kalau kita bicara mengenai Mesopotamia itu merupakan salah satu kerajaan yang memang banyak ditemukan artefak-artefaknya Mesopotamia. Ini di mana mereka adalah salah satu kerajaan yang terkenal dengan teknologi, kemudian juga artefak-artefak yang membuktikan bahwasanya kemajuan industri dan juga pertanian sudah tumbuh di sana. Kalau bicara mengenai kurma sendiri, masuk ke Indonesia ada di kurang lebih 3 abad sebelumnya. Jadi ketiga abad sebelumnya ini kurma masuk ke Indonesia dengan dibawa oleh bangsa Spanyol. Kalau kita melihat salah satunya adalah yang kalau kita bicara mengenai kurma, ya ini kita coba ke slide awal lagi ya. Ini dibawa oleh para pedagang Spanyol keluar dari semenanjung Arab ya. Nah, ini mereka keluar dari sana, kemudian keluar dari Afrika Utara dan yang terjadi adalah kalau kita bicara mengenai kurma, ini adalah salah satu komoditi yang memang menarik kalau kita bicara mengenai kandungan apa yang dalamnya. Kandungan yang dalam kurma 70% adalah gula. Ya, kalau kita lagi berpuasa, kenapa kita mengkonsumsi kurma? Langsung mendapatkan energi karena satu butir kurma ini berdasarkan ahli gizi mengandung 23 kalori. Jadi makanya disunahkan tidak terlalu banyak-banyak karena satu butir saja ada 23 kalori. Lalu kita coba melihat negara-negara penghasil kurma. Seperti saya katakan tadi, kurma memang sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi dan beberapa negaranya paling banyak di Afrika Utara, Mesir, kemudian di Semenanjung Arab, kemudian juga di Arab Saudi. Ini beberapa negara yang kita lihat sebagai penghasil utama adalah Mesir. Mesir ini menghasilkan 23,03 juta kurma. Kemudian juga Tunisia di 16,51 juta kurma. Kemudian Uni Emirat Arab ada 13,81 juta. Kemudian disusul dengan Arab Saudi pastinya dengan 12,95 juta. Dan juga Iran sebanyak 5,03 juta kurma. Nah, kalau kita bicara mengenai kurma, kebutuhan Indonesia itu seberapa banyak sih? Kebutuhan kurma Indonesia di tahun 2023, ini saya membacakan sedikit ya. Itu kita mengimpor kurma sebanyak 80, ekspor kita nilainya ya, impor kita nilainya sebesar 80,52 juta USD. Ini bisa Anda bayangkan, cuannya banyak sekali dari kebutuhan kurma dalam negeri karena kita memang penduduknya mayoritas beragama Muslim, Islam, sehingga pada saat bulan Ramadan seperti saat ini kebutuhan akan komoditi kurma itu cukup besar. Nah, kalau kita bicara mengenai kurma sendiri, ini merupakan salah satu hal yang menarik dan banyak sekali manfaatnya. Selain tadi ada kandungan kalori sebanyak 21 kalori per satu buah, kurma juga bermanfaat untuk tadi salah satunya kesehatan tubuh. Karena ini yang menarik ada kandungan-kandungan dalam kurma. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan yang lain ya. Ini kita melihat bahwasanya ada di dalam kurma itu ada vitamin A. Kemudian juga ada fosfor. Ada magnesium. Dan yang terakhir ada protein. Nah, ini salah satu kandungan-kandungan kurma buah tertua di dunia. Ini kandungan-kandungannya sehingga orang tidak asal berpikir bahwasanya kurma hanya digunakan untuk pelepas dahaga, penambah energi terutama setelah kita berpuasa sepanjang hari lebih dari 12 jam. Ini negara-negara penghasilnya, lalu kita melihat ke yang lain, kita juga akan melihat
sebenarnya volume dan nilai impor. Kalau kita lihat dari grafis ini, nilai impor kurma kita selalu meningkat. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023 angkanya seperti ini. Karena memang kurma sendiri menjadi salah satu komoditi dari negara-negara di Semenanjung Arab. Seperti saya tadi katakan dari Arab Saudi, kemudian juga dari Iran, bahkan yang terakhir kalau kita bicara dari Israel. Nah, Israel ini salah satu penghasil kurma karena memang kita bicara kurma adalah tanaman jenis palem yang tumbuh di suhu cukup panas dan bisa berproduksi dengan baik di sana. Sementara kalau di Indonesia meskipun teknologi pertanian di Indonesia dan negara-negara Asia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan kurma dan hasil produksinya, tetapi tetap tidak bisa menciptakan stok yang cukup memadai untuk kebutuhan kurma yang bisa Anda bayangkan di 2022 aja mencapai 86,2. Ini volume ribuannya. Kalau tadi angkanya saya katakan mencapai 80,52 juta pada tahun 2023. Nah, kemudian yang menarik adalah ketika bicara mengenai kurma yang akan kita konsumsi pada saat ini. Kita menghindari tadi dengan adanya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina. Ini kita harus bijak para konsumen untuk memilih bagaimana kurma yang tidak berasal daripada negara Israel. Nah, memang kurma dari Israel sendiri selama ini mungkin ketika belum terjadi peperangan dengan invasi ke Gaza, masyarakat Indonesia masih awam sebagai negara penghasil kurma terbesar di dunia selain tadi ada Mesir, Tunisia, Arab Saudi, dan juga beberapa negara Afrika. Nah, kalau kita lihat salah satunya adalah cek negara asal pembuat. Biasanya di belakang daripada box kurma ini ada tulisan asal negara pembuat kurma tersebut. Kalau sudah jelas terbuat dari negara asal Israel, berarti kita dengan bijak sesuai dengan fatwa MUI nomor 83 2003 tadi, 2023, menghindari untuk membelanjakan uang kita untuk membeli kurma tersebut. Kemudian ada kode barcode, ini juga penting. Nah, ini perlu diingat ya, barcode-nya meskipun misalkan tidak ada asal negara tersebut tercantum di box belakang, tetapi ada kode nih. Kodenya 729, ingat-ingat ya, 729. Kemudian merek kurma, ada beberapa merek kurma yang cukup dikenal, tetapi saya tidak bisa menyebutkan semua, mungkin rekan-rekan bisa meng-google di mana. Dan kurma-kurma Israel sendiri memang secara data dari MUI dan juga dari Departemen Perdagangan sudah ada. Kita bisa mengklik di sana. Cek identitas kurma medjool. Nah, ini kurma medjool mungkin salah satu kurma yang dikenal dan biasa dikonsumsi karena ukurannya besar dan orang beranggapan dengan ukuran besar kandungan gulanya cukup tinggi karena satu kurma mengandung 70% gula dan 21 gram kalori. Nah, ini kita harus ingat ya. Membeli kurma juga harus dihindari tanpa kode karena memang kalau tanpa kode kita tidak bisa memastikan kurma tersebut berasal dari mana, karena memang tadi negara-negara penghasil kurma tersebut terbanyak adalah dari Afrika, kemudian Mesir, Tunisia, Uni Emirat, Arab, dan juga salah satunya Israel. Nah, mengenai harganya lebih murah. Ini salah satunya mungkin juga menjadi barometer, jangan kalap mata dengan harga murah. Kebutuhan kurma konsumsi setiap hari selama Ramadan 30, 29 hingga 30 hari membuat kita tidak bijak mentang-mentang harga yang murah, tapi tadi data-data mengenai asal negara pembuat, barcode 729 tidak ada, kemudian ada merek kurma ekspor dari Israel serta identitas seperti kurma medjoolnya itu mengalahkan bagaimana partisipasi dan dukungan kita terhadap warga Palestina yang mengalami invasi dan mengakibatkan korban jiwa, kerusakan fisik, dan juga gedung, dan juga trauma bagi anak-anak mencapai ribuan selama hampir 1 tahun ini. Jadi ini harga bukan lagi jaminan untuk Anda berbelanja kurma lebih murah, tapi juga Anda juga ikut andil terhadap bagaimana Israel mendapatkan banyak sekali pendapatan dari ekspor kurma ke negara kita.